Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan, di mana kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada bulan ini pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, setan-setan terbelenggu. Dan pada bulan ini terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Barang siapa yang memanfaatkan bulan ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang tidak memanfaatkannya, maka dia akan mendapatkan kerugian sepanjang masa. Kaum muslimin yang berbahagia, kita ingin agar puasa kita lebih berkualitas daripada puasa-puasa sebelumnya. Karena itu kita harus memperhatikan adab berpuasa atau tata krama orang yang berpuasa. Yang pertama adalah sahur, makan sahur. Ini terkadang kita menganggap remeh, padahal dalam syariat kita sahur itu dianggap suatu barokah. As-sahur barokah. Sahur itu adalah barokah. Karena itu jangan sampai kita meninggalkannya, kalaupun hanya secangkir air. Allah dan para malaikat membaca sholawat kepada orang-orang yang bersahur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan mutasaffirin. Allah dan para malaikat membaca sholawat, mendoakan kepada orang yang sahur. Dianjurkan sahur itu adalah di tengah malam. Lebih baik kalau sudah mendekati waktu pagi, karena supaya jangan kita tidur dulu, langsung kita sholat subuh. Kira-kira antara makan sahur kita dan waktu pagi itu kita membaca ayat Al-Quran sebanyak 50 ayat. Nah itu kira-kira antara kita sahur dengan waktu pagi. Kemudian selanjutnya adalah berbuka, menyegerakan berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitrah. Manusia itu akan senantiasa diliputi dengan kebaikan manakala dia menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan kita tunda. Kalaupun kita hanya memakan satu kurma, kalau tidak ada ya air, cukup dengan air. Karena air itu adalah suci dan menyucikan. Jadi dalam hadis diterangkan kita diperintah untuk makan kurma. Apa sebabnya? Karena kurma itu manis. Kita seharian tidak makan, maka tentu saja ini kerahang ataupun juga sangat ingin untuk makan. Sehingga dengan makan yang manis, maka keinginan untuk makan sepuasnya itu terhenti. Jadi bisa kurma, bisa juga kalau pisang atau yang lain yang manis-manis, dengan nafsu untuk makannya itu bisa terkurangi. Ya, jangan sampai kita berlebihan ketika berbuka, sampai-sampai ketinggalan sholat maghrib
atau ketinggalan berjamaah sholat maghrib. Kaum muslimin yang berbahagia, kita dianjurkan untuk banyak berdoa ketika berpuasa, terutama sekali ketika kita berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afaqtu. Kenapa kita diperintahkan untuk banyak berdoa? Karena ada 3 doa kita yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satu la taruddu da'watuhu. Ada 3 doa orang yang tidak ditolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian al-imamul adil, pimpinan yang adil. Dan yang ketiga adalah dakwatul mazlum, doa orang yang teraniaya. Karena itu kita semua harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan penganiayaan pada orang. Karena doa orang yang teraniaya dengan Allah itu tidak ada penghalang, ya, itu diijabah oleh Allah. Bagaimana kalau orang yang dianiaya itu doanya jelek sama kita? Tentu kita sangat tidak menginginkan. Selanjutnya adalah ketika kita berpuasa, kita harus menghindari hal-hal perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan. Seperti apa? Seperti berbicara jorok, berbicara rofas, dusta. Ini harus kita tinggalkan. Kemudian juga pekerjaan lahok. Pekerjaan lahok itu adalah pekerjaan sia-sia. Pekerjaan sia-sia. Ya, laisa siyamu minal aqli wasyurbi, wa innama siyamu minal lahwi wal rafas. Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi puasa itu juga meninggalkan perbuatan lahok dan perkataan rafas, perkataan keji, jorok, dusta. Ini harus kita tinggalkan selama kita berpuasa. Dan jangan sampai ada waktu puasa aja, di luar puasa pun itu harus kita hindari pekerjaan, perkataan yang bertentangan dengan nilai ketakwaan dan keimanan. Selanjutnya, adab orang yang berpuasa itu adalah menggosok gigi. Ya, ini supaya paham bahwa menggosok gigi itu tidak tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan puasa kalaupun setelah zuhur, supaya mulut kita yang tidak terkena makanan biasanya baunya tidak segar. Karena itu kita harus banyak bergosok gigi, ya, supaya tidak mengganggu kepada orang lain. Memang kata Nabi, la khulufu famis shaimi atyabu min rihil miski. Sungguh mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik, yaitu minyak kasturi. Tapi itu nanti di surga, ya. Sedangkan kita di dunia ini, ya, kita harus bisa menjaga diri supaya jangan sampai mengganggu kepada orang lain. Dan juga adab orang yang berpuasa itu adalah banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Bagus kalau sampai tamat. Ya. Menurut pendapat saya, kita harus lebih tingkatkan membaca Al-Quran itu, tidak hanya membaca lafaznya, tapi juga membaca artinya, supaya apa yang tertera dalam Al-Quran itu kita paham dan bisa kita mengaplikasikannya. Bagus sekali kalau tidak sendiri kita membacanya, tapi di bulan Ramadan ini
ini ada kajian-kajian Al-Quran. Ya, kita ramaikan di masjid-masjid, di kantor-kantor untuk melakukan kajian-kajian Al-Quran. Baik itu pemahamannya, tafsirnya, tajwidnya, maupun juga bagi yang belum itu cara membacanya. Nah, yang terakhir adalah di 10 hari di bulan Ramadan itu supaya kita lebih giat lagi untuk melakukan ibadah. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.